Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini, gue mau coba bahas saham industri jamu dan farmasi Sido Muncul ya, atau Sido, yang dalam 3 hari berturut-turut ini rupanya ARB ya, turun terus ya ARB. Kira-kira apa? Dan gua akan melihat secara harga wajar kuartal kedua yang sudah terbit, kita hitung harga wajarnya berapa, apakah masih murah atau memang sudah mahal seperti itu. Dan kita lihat kenapa saham ini ARB dan apa yang dilakukan asing dan broker-brokernya. Disclaimer on dulu di awal, video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi bagi teman-teman silakan pertimbangkan lagi untuk membeli. Oke, Sido Muncul. Jika kita lihat di sini laporan keuangan kuartal keduanya sudah ada ya, sudah rilis. Nah, secara presentase ini turun ya. Jadi secara kuartal di 2021 ke 2022, kuartal 2-nya itu turun. Maka ini yang memungkinkan investor reaksi dengan cepat untuk menjual saham Sido Muncul yang akhirnya ARB bertahap ya. Ini sudah 3 hari berturut-turut ARB. Kemudian gue sudah mengumpulkan rasio-rasio keuangan ya, dan gue hitung, dan jika dilihat dari ROA dan ROA-nya juga turun ya dibandingkan kuartal 1, kemudian secara net income juga turun ya, tapi memang masih eh, apa namanya, untuk PBV juga masih tinggi dan NPM juga belum memenuhi eh, batas minimalnya gitu. Makanya turun nih harganya. Menurut gue masih lagi turun dengan kinerja kuartal kedua yang laporan keuangannya tidak bagus. Kemudian secara harga, di sini gue dapat harga wajar ROFS nya 400, menurut metode Graham D 300, dan menurut EPS 3 tahunnya di 943 gitu. Kemudian secara rata-rata PBV-nya harusnya dihargai di 700, dan gue gabungkan keempat harga wajar ini menjadi 610. Nah, 610 ini gue jadikan support, karena support Sido kalau misalkan terlalu jauh penurunannya bisa di antara harga 680 sampai 700-an gitu. Karena secara fundamental Sido ini masih bagus, masih bergerak uptrend untuk fundamentalnya, tapi memang secara jangka pendek laporan keuangannya di kuartal kedua memang tidak baik saja, makanya direspon untuk oleh pasar. Dan gue juga bisa melihat secara pair ya, lihat secara pair di sini, kita lihat secara pair, gerakan pair ya, ini current pair yang garis kuning coklat ini sudah menembus minus 2-nya ya, yang artinya harusnya saham Sido ini dihargai di masuk pergerakan di rata-rata pairnya di 2390. Nah, kalau di 2390 itu harganya di 900-an harga wajarnya. Maka harga sekarang itu sudah tembus di 1968. 1968. Kalau pakai minus 2 pairnya 2037, kita tulis di sini 2037 ini minus 2-nya, maka batas atau support yang gue gunakan nih ya di 800 ini sudah tertembus. Artinya menurut gue under value, karena menurut harga rata-rata pairnya ini 900-an, dan optimisnya di plus satu pairnya itu di 1000-an gitu. Jadi pergerakan ke depan dengan fundamental yang bagus, kemudian itu pernah terjadi ya di tahun
sebelumnya menembus minus 2 pair, minus rata-rata 2 pair, itu balik lagi ke sini sampai menembus plus 2 pair. Menurut gua penurunan hari ini memang reaksi pasar saja terkait yang diagung-agungkan ya Sido ini yang naiknya secara grafik itu ya uptrendnya kuat, tapi dengan keluar kuartal kedua ini memang reaksi pasar atau mungkin dimanfaatkan untuk take profit terlebih dahulu. Tuh, kenaikan yang terus-menerus diimbangi dengan eh, penurunan itu sangat wajar. Ya. Secara fundamental, Sido masih bagus. Gitu. Intinya saham ini tidak rugi ya, namun terjadi penurunan eh, revenue maupun net income. Nah, gue akan bahas secara grafik ya, secara chart sudah menembus PRSI ya, sudah oversold, kemudian MACD emang kuat mengarah ke bawah, dan ini penting bagi kita kalau gue mencermati terdapat gap down, yang artinya ketika terjadi gap down, kemungkinan bisa mantul ke atas untuk dapat menjemput gap ini, menutup gap ini. Itu keyakinan gue. Dan secara tren, ini sudah downtrend ya, sudah potong nih uptrendnya, karena di bawah garis MA50 dan garis MA150. Apa yang dilakukan Bandar? Coba gue lihat, secara Bandar detektor, emang terjadi distribusi yang sangat besar dari YU, CC, BK, dan KZ ya. Kemudian secara asing dalam 2 hari terakhir ini memang keluar cukup banyak. Jika dilihat dari eh, volume penjualan dan pembelian, sekarang memang net sell ya, net sell. Jika lihat ini gue analisa di sesi kedua ya, belum menemukan pasar. Kemudian broker, cara broker di sini YP, XCP, DKK ada akumulasi sedikit. Tapi KZ, DXY, AZ itu melakukan distribusi cukup besar. Seperti itu. Bagaimana proyeksi ke depannya? Menurut gue Sido itu masih bagus fundamentalnya. Penurunan sekarang memang adanya reaksi pasar terhadap laporan keuangan kuartal 2 dan selanjutnya memang ini bisa dimanfaatkan untuk cicil. Karena harga sekarang memang seperti harga di bulan Oktober tahun lalu. Ya, ada gap, ini kemungkinan untuk bisa kita cerok cicil, tapi tetap pertimbangan masing-masing ya buat teman-teman. Secara grafik mingguan, nah secara grafik mingguan juga baik MACD ataupun stokastik RSI ke bawah ya, dan diproyeksikan kalau misalkan beli di harga sekarang, jika mantul ya, minimal ke support terdekatnya atau di resisten terdekatnya, kita dapat keuntungan 15% seperti sampai menutup gap ya. Itu menurut proyeksi gua, dan secara seasonality Oktober, November probability-nya lumayan bagus. Dan kalau misalnya secara jangka panjang tahun depan, kita bisa take profit di bulan Februari ya. Karena probability 7 tahunnya minimalnya itu eh, probability-nya 100% kenaikannya. Oke, itu saja menurut gue ya Sido. Karena saham ini masih bagus, tidak rugi, hanya turun saja net income-nya. Terima kasih bagi teman-teman yang mau template perhitungan ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Yang buktinya ke Telegram gue. Terima kasih.